karya ini. Jadi salah satu program kami adalah mengedepankan satu terapis bus mustaqil yang didanai oleh anggaran dana desa untuk para terapis, dan alhamdulillah kami rekan-rekan terapis di Desa Mekarjaya sudah lama berkecimpung. Yang insya Allah rencana kami ke depan pengen bahwa Desa Mekarjaya ini adalah merupakan salah satu unggulan, mempunyai satu wisata terapis yang ada di Desa Mekarjaya dengan lokasi kami persiapkan di belakang Desa Mekarjaya. Kami bertekad kepada Desa Mekarjaya melalui bambu, mudah-mudahan akan mengalami kedepankan produk atau sentra-sentra hasil dari bahan bakunya dari bambu, mudah-mudahan channel saya seperti yang sudah ada di alhamdulillah masyarakat warga Desa Mekarjaya banyak yang kesenangan atau mengantarkan bahan baku dari bambu. Mungkin memang yang paling utama yang kalau masyarakat UMKM, masyarakat yang lebih banyak dihidupi atau dilakukan oleh masyarakat kami di samping mungkin kerajinan-kerajinan yang kualitasnya mungkin sudah dianggap nasional, seperti tas, dan meskipun mungkin hobi industri ada di sini, tapi pelaku-pelakunya banyak di Sanjaya, seperti yang alhamdulillah tambah kemarin mungkin sudah dibuat, terus kemudian ditulis, Bapak nanti akan menandatangani proses tiba launching peresmian bahwa Desa Mekarjaya Kecamatan Caringin ini menjadi sentra bambu. Nah, ini bangunannya, dan memang ini kelas yang sudah internasional. Nanti juga setelah ini kan Bapak akan di musola di sana. Izin untuk diresmikan Pak di Insya Kampung Kafe Desa Mekarjaya secara resmi kita dimulai digunakan. kita sampai dulu. Mekarjaya ini sudah mendunia Pak Wakil, dan ini sudah ada para pelakunya, Kang Asep Hikmat, Pak Kades sendiri sudah melanglang buana ke. Selama ini kawan-kawan juga ada yang sudah di Ukraina, di Malaysia dan lain sebagainya. Saya sendiri menggarap daerah Timur Tengah, yang mana Timur Tengah ini untuk potensi bambu, kebutuhan ekspor desanya itu cukup luar biasa. Dan saya sendiri sudah bekerja sama dengan KBRI Oman, dengan Bapak Muhaimin, staf ahli di kedutaan Oman, yang beliau alhamdulillah mendukung kami operasi Mutiara Bambu Nusantara, yang mana masih satu lingkungan dengan dunia bambu Sukabumi, ya. Dunia bambu Sukabumi dan operasi Mutiara Bambu Nusantara adalah satu, ya, yang mana satu di bidang usahanya, satu di bidang perkumpulannya. Di Sukabumi ini setelah kita pelajari banyak sekali SDM dan SDA-nya luar biasa, ya. Bambu Kabupaten Sukabumi ini bisa bilang masih perawan, Pak, ya. Dari selatan sampai utara itu belum banyak digunakan karena selama ini image tentang bambu di Sukabumi sendiri belum begitu bagus, ya. Tapi kalau kita berkaca dengan Jogja, ya, Jogja sendiri sekarang sudah hampir 15 tahun ekspor Australia dan Eropa. Kita Sukabumi sangat jauh ketinggalan karena banyak sekali yang kendala-kendala yang kita hadapi, terutama di regulasinya, ya. Hal itu yang paling dari awal memang agak sulit, ya. Tapi alhamdulillah setelahnya kami berkumpul di dunia bambu Sukabumi, sedikit demi sedikit terbuka, Pak, yang mana awal kita ada permintaan seperti krep, las bambu dan lain sebagainya, kita tidak sanggup untuk
melayaninya. Sekarang setelah berkumpulnya di DBS, tinggal kita kumpulkan satu pintu ya, dari Kabupaten Sukabumi itu dilayani dengan satu pintu. Banyak sekali Pak, pengrajin Sukabumi ini banyak sekali, dari ujung selatan sampai ujung utara, barat dan timurnya itu SDM-nya sangat memadai. Seperti kemarin dari Cipta Gelar juga alhamdulillah hadir, ternyata kelas ininya dari Bali sendiri, wah ini anyaman tingkat dewa katanya, karena saking bagus ya, mungkin hanya tidak tersentuh Pak, tidak tersentuh dengan hilirnya gitu. Untuk itu yang kedua, saya juga ada hambatan di ekspor Pak. Mudah-mudahan Bapak dari Bapak Bupati, Bapak dari staf ahli Provinsi Jawa Barat juga bisa memberikan solusi bagi kami untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi, bisa yang namanya ekspor kita genjot dengan SDM Kabupaten Sukabumi yang luar biasa. Tolong Bapak kami sentuh, kami ingin sekali Bapak mendorong kami semua supaya kami menjadi mandiri. Kita memiliki 159 jenis, jadi artinya kita punya potensi itu. Kemudian dari segi lahan kita punya 2 juta hektar lahan hutan bambu di Indonesia. Ya. Ini bisa dikatakan 5% dari seluruh hutan bambu yang ada di Asia. Karena Asia itu adalah salah satu yang paling banyak hutan bambunya di dunia, ya. Dan kualitasnya itu adalah kualitas yang nomor 1 di kita itu di Indonesia, ya, dengan berbagai jenis spesies tadi. Kemudian selanjutnya juga dari sisi ekspor kita berada nomor 3 di dunia, ya, di belakang Cina yang paling tinggi, kemudian India, dan berikutnya adalah Indonesia. Tetapi sangat disayangkan karena secara persentase eksportir di Indonesia, terutama untuk bahan rumah tangga, peralatan rumah tangga, itu kita masih didominasi kayu. Ya, furnitur itu kita ekspor yang kayu itu 58,9%, hampir 60% itu kayu. Berikutnya adalah metal, berikutnya lagi adalah plastik. Jadi kita masih kalah sama plastik. Plastik kita masih 2,3% untuk ekspor kita, untuk furnitur, ya. Sementara bambu hanya 0,5% furnitur. Jadi sekali lagi peluang pasarnya besar sekali, ya. Apalagi tadi sudah ada negara-negara yang bisa dikatakan sudah siap menerima ekspor bambu dari kita. Jadi dalam kesempatan ini, insya Allah saya yakin pemerintah Kabupaten Sukabumi nanti akan disupport oleh seluruh OPD teknis terkait di provinsi. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa menyampaikan kepada Pak Gubernur maupun Pak Wakil Gubernur, ya, secara tertulis tentunya. Itu saya akan sampaikan potensi-potensi tadi, sehingga mudah-mudahan ke depannya kita lebih peduli dengan teman-teman di penggiat bambu ini. Sebagaimana di dalam pembangunan jangka menengahnya Jawa Barat, itu kita mengenal yang namanya kolaborasi pentahelix. Ya, jadi di dalam pentahelix itu kita tidak menafikan fungsi dari akademisi, sehingga ada penelitian dan pengembangan termasuk dengan LIPI. Jadi kebetulan LIPI juga ada di kita di Bogor, ya. Dan kita bisa minta bantu sama mereka untuk meneliti tadi spesies bambu mana yang benar-benar berpotensi dan berkualitas. Bagaimana kita bisa mengembangkannya, lahan seperti apa, karena kita tahu kan kalau namanya bambu itu tidak bisa lebih dari 300 meter di atas permukaan laut, ya. Kalau di atas itu kualitasnya agak kurang bagus, ya kan. Nah, kemudian juga tadi masalah pada kandungan haranya dan sebagainya. Juga selama ini kalau kita lihat juga data-data di ekonomi Jawa Barat, bahwa setiap rumpun itu kalau tidak salah menghasilkan sekitar 7,5 kilo, ya, bambu, ya, 7,5 kilo bambu, dan tentunya kita berharap kedepannya itu akan lebih baik lagi, bisa kita tingkatkan. Kalau dari mulai tanam saja sudah produksinya bagus, ini tentunya akan lebih. Dan satu lagi juga, ya, keunggulan bambu itu adalah masa panennya, ya kan. Dia kan
sangat pendek ya, sangat singkat dibandingkan kalau kita nanam kayu. Kalau nanam kayu bisa puluhan tahun baru bisa dipanen. Tapi kalau bambu itu 4-5 bulan saja sudah bisa dipanen, ya kan? Artinya itu juga sudah memberikan nilai ekonomis buat masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu harus menunggu tahunan tadi dan bisa menghidupi keperluannya sehari-hari. Nah, ini tentunya akan meningkatkan itu daya tahan dan juga termasuk juga kesehatan di masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan dukungan dari pemerintah provinsi, dan mudah-mudahan ke depan pemerintah provinsi juga bisa memberikan yang lebih bermakna lagi ya, terutama untuk pembinaan para pengrajin, kemudian juga para eksportir serta seluruh masyarakat yang ada di khususnya di Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah lagi hadana li hada wa kunna bi taqdir Allah hadana Allah. Segala ilaha wa la syarikalah. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Pak Staf Ahli Bidang Ekonomi Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Pak Camat, Pak Danamil, Pak Kapolsek, Muspika Kecamatan Caringin, yang kami hormati hadir Pak Kabak, Pak Kabak dari PSSDA Setda Sukabumi, DPRD hadir, dari Budpora juga hadir, hanya ada kegiatan di Pembaku. Pak Kades Mekarjaya beserta jajaran dan para pegiat DBS atau asosiasi DBS, ketuanya Pak Agus saya hormati dan saya banggakan bersama dengan seluruh jajaran. Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan hari ini, dan tentunya juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan berterima kasih bahwa hadir asosiasi DBS ini sudah begitu rupa, sudah banyak langkah-langkah kegiatan yang telah dilakukan, akan sedang dilakukan. Ini adalah bukti kemandirian yang sudah terlihat begitu ya, dari sisi operasionalisasi yang dilakukan oleh asosiasi DBS dengan tentunya warga masyarakat, para pegiatnya, termasuk tadi Pak Tata sudah testimoni, Pak Kades juga testimoni, dia sebagai kadesnya juga sebagai pelakunya, luar biasa ya. Ya. Makanya sebagai kades, sebagai pelaku, sebagai anggota ya pasti. Kemudian yang paling penting pada kesempatan ini untuk kelangsungan program atau budaya bambu ini, termasuk dalam tata kelolanya, kita berharap bahwa tadi disampaikan oleh Pak Staf Ahli Bidang Ekonomi, Staf Ahli Gubernur, bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Alhamdulillah ini sudah dilakukan, metaheliknya sudah dilakukan oleh Pak Agus dan kawan-kawan, sampai sudah jauh melangkah, sudah terpikirkan karena pisau, karena dan lain sebagainya, sudah kerjasama dengan Jamsostek bidang ketenagakerjaan, bahkan dengan rumah sakitnya. Ini luar biasa. Saya kira ini perlu aplaus buat DBS ya. Aturun Pak Gus, ini hanya tinggal, nah ini barangkali dari pemerintah, karena dalam pentahelik ini ada APGCM-nya ya, kalau Pak Agus di komunitasnya begitu, tapi dari B-nya dari government-nya begitu. Ini barangkali support terhadap regulasi, terhadap keberadaan lingkungan dan sebagainya. Kemudian mapping area ini yang dilakukan oleh DBS.
Kalau Sukabumi yang luas ini terbagi 381 desa, 5 kelurahan, 47 kecamatan. Kira-kira jenis bambu apa yang paling cocok di Sukabumi, kemudian di mana lokasinya dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara melakukan budidaya tersebut yang baik dan benar menurut versi kita gitu, ini dan hasil penelitian dari akademisinya. Nah, ini barangkali untuk lebih meningkatkan sebagai kualitas dan kuantitas daripada produk kita. Kita sangat berharap bahwa ke depan ekspor dilakukan itu tidak barang mentah. Tadi Pak Staf Ahli Gubernur mengatakan kalau mentah kan harganya kurang menggigit begitu Pak kata ya. Kita ciptakan bagaimana yang sudah setengah jadi atau yang sudah jadi atau bentuk knockdown dan lain sebagainya. Ini barangkali yang harus kita cermati ke depan. Di samping hari ini tadi keluhan-keluhan Pak Tata disampaikan termasuk bagaimana ongkos yang sangat tinggi dan sebagainya, ini barangkali karena fluktuatifnya harga dan mungkin dalam musim pandemi ini agak sulit kita menerabas ke untuk mengkat atau mengirikan harga kontainer ya. Hanya paling tidak kita berharap bahwa bagaimana meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi kita ini dengan baik sehingga ekspor kita akan lebih bagus. Tadi sampaikan ekspornya ke A, ke B, ke C dan sebagainya beberapa negara. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita kondisi di lapangan ini betul-betul menjadi sebuah ikon yang besar, kemudian menjadi sebuah perhatian masyarakat yang begitu masif bahwa betapa pentingnya kita menanam sebuah bambu atau setangkai bambu untuk kepentingan kehidupan, sehingga masyarakat kita ini ya bisa disiklinikan bisa terjadi. Kita akan hadirkan dinas-dinas terkait untuk membidik atau merespon apa yang disampaikan oleh asosiasi ini, sehingga dinas IKM atau industri atau SDM lah apa yang dilakukan, dinas koperasinya apa yang dilakukan begitu ya. Kemudian di sini juga ada yang bisa memasyarakatkan di bidang pariwisatanya apa yang dilakukan, sehingga kolaborasi di sini betul-betul bisa dilakukan untuk memberikan support bantuan minimal penyuluhan, maksimalnya ada support bantuan begitu ya. Ini barangkali yang harus dilakukan sehingga produk-produk yang ada di Kabupaten Sukabumi ini bisa terpusatkan, terfokuskan dan juga hasilnya bisa maksimal. Kalau memang ini kerja gawe bareng-bareng, ini makanya Pentahelik harus kita lakukan. Jadi kami sangat apresiasi kepada kegiatan ini. Kemudian kita berharap bahwa mumpung ini dalam akhir tahun kita harus segera bisa berkoordinasi Pak Agus ya dengan teman-teman kita di perangkat daerah untuk sama-sama bagaimana sih memikirkan dunia bambu Sukabumi ke depan ya, dunia bambu Sukabumi 2, 3, 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, sehingga sudah ada timelinenya, ada kira-kira A, B, C dan sebagainya harus dilakukan, siapa pelakunya dan bagaimana cara melakukan. Ini barangkali yang harus segera dilakukan saran kami dan mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh Pak Agus untuk segera dikoordinasikan. Kemudian yang kedua ada teras bening ya. Betul, teras bening hari ini sedang begitu marak begitu di mana-mana, dan saya sendiri sudah bahkan di sini baru dengar saya di sebelah sini di sebelah selatan sudah lebih dulu saya cek begitu bahwa daerah Jombang Tengah, daerah Sukoraja, daerah mana lagi itu yang sudah banyak, ini udah beberapa puluh hektar yang kita lihat dan kita kembangkan. Nah kebetulan ini juga asosiasinya kan ada asosiasi ya tingkat kabupaten, tingkat Jawa Barat, ini kemudian dengan teman saya di tingkat Jawa Barat. Barangkali kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan saya juga bisa membantu. Kemudian betul talas bening ini kan dalam sekian 4 bulan setengah ya, sudah 3 bulan ya, sudah bisa diambil daunnya, kemudian sampai 2 tahun setengah itu terus berjalan tiap minggu potong dan albuminnya dibongkar. Ini semuanya termanfaatkan dengan baik, dan lihat-lihat dari hitung-hitungan bisnisnya itu sangat luar biasa, sehingga kalau masyarakat menggunakan lahannya dengan menggunakan talas bening ini sangat
sangat memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di wilayah Caringin atau di wilayah utara ini maka silakan digagas begitu, kita siap untuk memfasilitasi, mensupport untuk bagaimana agar Talas Bening ini betul-betul masif di Kabupaten Sukabumi, khususnya di belahan utara ini, di Cangkuan Caringin. Kita sangat setuju. Ya, nanti disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat di dalam sekecil apapun bisa nilai uang gitu kan. Menanam sampai 10 pohon, 20 pohon kan lumayan lah, nanti dihidupin lebih kecil untuk jajan anak. Ya, saya kira itu Bapak dan Ibu, selamat dan sukses atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini, termasuk Desa Mekarjaya sebagai sentris ya, sentrisnya bambu di Kabupaten Sukabumi. Saya ucapkan selamat, dan saya datang ke sini ini sama dengan mengingat memori saya 30 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu ya, 31, 32, 3 tahun yang lalu lah, ingat ke daerah sini karena memang saya akan bertugas di Kecamatan Cibadar, jadi tahu persis daerah sini begitu, termasuk warna atau letak kesini juga masih ingat. Jadi insya Allah Pak Kades, marilah Pak Mekarjaya kasih jengkol, goreng mantan komisi, jadi tahu persis lah. Ya, terima kasih, selamat Pak Agus dan selamat untuk Desa Mekarjaya Kecamatan Caringin. Mudah-mudahan kita semua juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya dengan mengharapkan ridho dan hidayahnya, dan pada hari ini saya akan menandatangani prasasti Desa Mekarjaya yang ditetapkan sebagai Desa Sentra Bambu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan, petunjuk kepada kita semuanya sehingga Sentra Bambu betul-betul bisa terrealisasi. Nah, yang paling penting adalah keberkahan dan masyarakat yang sejahtera. Saya kira demikian, dan akhirnya dengan Bismillahirrahmanirrahim izin dan mohon doa semuanya agar Sentra Bambu ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Siap. Kasih aplaus.